Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-60 KAFI Kajian Filsafat Islam dengan judul Motion in Substance. Ya. Gerak pada substansi, ya. Sobat kafiku sekalian, gerak pada substansi ini adalah hal yang ditolak oleh para filosof, ya. Dari filosof Yunani kuno, dari Aristoteles, Illuminationis, itu mereka menolak. Begitu juga dengan para filosof muslim, kecuali Mullah Sadra. Dan Mullah Sadra ini adalah tokoh filosof muslim besar yang menemukan teori transubstantial motion, al-harakah al-jauhariyah, gerak pada substansi, ya. Bahwa substansi itu juga bisa bergerak, ya. Artinya dari unsur atau dari mineral itu bisa bergerak menjadi tumbuhan, ya. Nah, dari tumbuhan itu bisa bergerak menjadi hewan. Hewan bisa bergerak menjadi manusia, manusia bisa bergerak menjadi malaikat, malaikat kembali kepada Allah. Ya. Para filosof muslim sebelum Mullah Sadra menolak semua itu, ya. Menolak bahwa yang hanya bisa berubah, ya, yang aksiden, ya, seperti rambut dari hitam menjadi putih, atau mangga dari hijau menjadi kuning menjadi, ya, apel dari hijau menjadi kuning, kuning menjadi merah, mangga dari hijau menjadi kuning, ya. Nah, itu selama ini yang dipegang oleh para filosof, bahwa yang hanya bisa bergerak adalah aksiden aja. Nah, ini dibantah oleh Mullah Sadra, ya. The discussion of those who imagine substantial motion to be impossible turn on the notion that one of the prerequisite, or rather one of the constituent of every motion, is the existence of the move, yang digerakkan, or in technical terms the subject of motion. When we say that the earth rotates on its axis and revolves around the sun, or that an apple turns from green to yellow and then to red, or that a sapling or a baby animal or human grows and develop, in each of these cases we have a fixed essence whose attribute and states gradually change. Jadi, ya, para filosof itu menganggap bahwa ya udah, tumbuhan ya akan tetap jadi tumbuhan, ya, setelah dia sampai dia mati. Hewan juga gitu, dari hewan dari lahir sampai mati. Manusia juga gitu, dari lahir juga sampai mati. Padahal di dalam dirinya itu juga bergerak terus, ya. Manusia itu substansinya fisiknya, jasadnya, tapi bisa substansinya soulnya, jiwanya itu malaikat, ya. Nah, itulah ada pergerakan, selalu ada pergerakan, ya. However, if it is said that the essence itself is not fixed, and just as its attribute and accident change, the substance also is transformed.
Then to what are we to relate this change? Nah, ternyata substansi juga bergerak ya. Then what are we to relate this change? Ya. Dari mineral ya, mineral itu jadi tumbuhan ya. Tumbuh jadi tumbuhan. Nah, tumbuhan bergerak lagi bisa menjadi hewan. Hewan bisa bergerak menjadi manusia, manusia bergerak jadi malaikat, malaikat kembali kepada Allah. Nah, jawaban terhadap keberatan ini apa? Nah, the origin of this objection is a defect in the analysis of motion. As a result, some philosophers such as Sheikh Al-Ishraq have consciously considered motion is to belong the category of extraneous accident, while others have unconsciously considered it so. Hence, they considered it necessary for there to be identified independent subject of motion and attribution which remain fixed through the process of motion, and to which motion and change are related as accident and attributes. Ya. Jadi karena aksiden itu berubah, maka juga substansinya berubah karena aksiden itu ada di dalam substansi. Ya. However, as was previously made clear, motion is that very flowing of existence of substance and accident, not an accident alongside other accident. Ya. However, motion is the very flowing of the existence of substance and accident. Substance and accident, not an accident alongside other accident. In other words, the concept of motion is not what is concept ya. Jadi konsep gerak ini bukan konsep what is yang langsung kelihatan ya, keapaan ya di ekstra mental kita, tapi harus kita philosophizing lagi jadi dia secondary philosophical intelligible, hal kedua yang dapat diketahui manusia melalui kegiatan berfilsafat ya. To put it still differently, motion is an analytic accident of existence, not an extraneous accident of existence. This sort of concept do not need a subject in the sense which has been established for accident. The only thing that can be considered as the sort of existence of motion is the flowing, substantial, or accidental existence itself. Jadi bukan hanya aksiden yang selalu mengalir ya, bergerak ya. Substansi juga selalu bergerak ya. Seperti manusia tidak akan bisa kembali kepada Tuhannya kalau belum dia bergerak, berubah substansinya menjadi substansi malaikat, substansi yang selalu dekat dengan Tuhan ya. Kalau dia turun derajatnya ya ke hewan ataupun ke tumbuhan, dia tidak akan kembali kepada Tuhan. Nah, itu prinsipnya. Therefore, when we say a substance has changed, it is as if we were to say the color of the apple has changed. Yeah. It is clear in the process of transformation in color, there is no fixed color to which the transformation is attributed. Even an independent subject is related to accidental motion only because of its being an accident, not because it is motion. Therefore, even if the accident pertaining to the motion were to remain unchanged, it would still need a subject
as the apple itself is needed, whether its color is fixed or changing. Nah, landasannya itu kan substansi, ya. Nah, orang kan dulu mengatakan, substansi tidak akan berubah ya. Tumbuhan ya, apel ya dari pertama tumbuh jadi apel sampai mati jadi pohon apel. Ya, kucing dari lahir jadi kucing, nanti meninggal matinya juga tetap jadi kucing. Ayam juga begitu, ayam dari lahir ayam nanti mati juga jadi ayam. Nah, padahal juga ada perubahan, bukan hanya pada perubahan aksidental, tapi juga pada substansial. Artinya rumput yang dimakan kambing itu substansinya berubah ya, dari tumbuhan menjadi hewan. Kambing yang dimakan oleh manusia ya terus berubah menjadi manusia. Nah, manusia yang selalu ingin mendekati diri pada Tuhannya, itu juga berubah substansinya menjadi malaikat. Nah, apa argumen perubahan pada substansi ini? Ya, jadi bukan hanya pada aksiden aja yang ini, juga substansi juga berubah. Ya, pertama adalah ada 3 argumen ya. 3 argumen perubahan pada substansi. Yang pertama adalah the first argument of substantial motion has 2 premise. One is that accidental change in a thing are the effects of the substantial nature of that thing. Jadi perubahan pada aksiden itu juga efek akibat daripada perubahan substansi ya. Substansi pada pada zat itu, seperti apel yang hijau itu kan artinya belum masak. Karena dia berubah menjadi warna menjadi kuning, itu substansi apel itu berubah menjadi apel yang masak atau matang ya. Jadi perubahan pada aksidennya juga akan menyebab akibat daripada perubahan substansinya ya. Orang yang makin alim ya, itu juga terlihat pada ininya, pada tindak tanduknya ya. Ini argumen pertama. Argumen kedua, the second argument also has 2 premise. One is that accident do not have existence independent for or of their subject, but rather they are really aspect of the existence of substance. Jadi accident do not have existence independent. Aksiden itu bukan eksisten terpisah daripada substansinya ya. Jadi kalau misalnya berubah aksiden, itu adalah akibat dari perubahan substansinya. The second premise is that every kind of change that occurs in an aspect of an existence is a change in existence itself and indicates its own internal and essential change. It is concluded that motion in accident indicate change in the existence of substance. Jadi perubahan pada apel itu menunjukkan bahwa ya, dari hijau menjadi kuning itu berarti apel itu bertambah matang ya.
Dan itu adalah sebenarnya efek daripada perubahan substansi pada apel ya. Perubahan warna pada apel itu perubahan substansi daripada apel. Jadi makin matang ya apelnya. Ya. Nah, argumen ketiga adalah yang disampaikan oleh Mullah Sadra is obtained from knowledge of reality of time as a flowing and passing dimension of material existence, and the logical form of this argument is as follows. All material existence are in a time and have a temporal dimension. Every existence which has a temporal dimension has gradual existence. In conclusion, the existence of a material substance will be gradual that is possessing motion. Ya, jadi perubahan pada waktu dan tempat ini gradual sifatnya ya, sedikit demi sedikit ya. The first premise 43 from which it may be concluded time is passing extension of corporeal existence, not an independent vessel in which they are obtained. Jadi dia selalu berubah ya, namanya materi ya. Jadi tidak ada yang kekal, itu adalah pada materi. Kalau pada imateri kekal ya, selalu kekal. If material phenomenon did not have such a passing extension, they could not be measured with a temporal scale such as clocks, days, months, and years ya. Jadi semua yang material itu dia selalu terikat oleh waktu, sehingga juga bisa diukur dan ditimbang dengan ukuran-ukuran waktu ya. Likewise, if they did not have spatial extension and geometric dimension, they could not be measured by length, area, volume. Basically, the measurement of everything by a specific scale shows the homogeneity between them. Nah, ini menunjukkan ada homogenitas di antara mereka. Therefore, the weight of something can never be measured by scale of length or vice versa. Of something can never be measured by scale of length basically the measurement of by specific scale shows therefore the weights. Nah, berat itu gak bisa diukur dengan panjang ataupun juga meteran. Berat gak bisa diukur dengan meteran, jadi dia hanya bisa ditimbang dengan timbangan ya, yang cocok dengan dia. Oke, mungkin kuliah ke-60 kali ini saya cukupkan di sini. Sampai di sini, kita akan lanjutkan minggu depan masih pembahasan substantial motion ya. Silakan subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan kuliah ini berguna bagi sobat Kafiku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.